Berikut kita simak update YouTube terbaru edisi 24 Mei. Kali ini kita balut infonya dalam curhat tiada akhir. Kini Picup menyisakan para pendusta di grup-grup Picup dan di YouTube yang membujuk agar member tetap tenang. Kita SPI dan Mayoni sudah setahun yang lalu menentang para penipu-penipu Picup, mengajak agar member terus bergerak menuntut keadilan. Ketahuilah bahwa kebenaran adalah milik yang maha benar dan dilindungi oleh Tuhan. Militan-militan Picup yang berada di garis depan kini berangsur-angsur mundur pelan-pelan. Mereka semua bungkam, para leader sembunyi dalam ketakutan. Para cocot manajemen laksana pengecut tanpa menampakkan muka lagi. Kerja, kerja, dan kerja. Waktunya ngumpulin duit beneran, bukan koin-koinan. Kabar gembira guys, Dirga Dadali is back. Kalau mau komen langsung pantengin channelnya. Picup nggak akan on, yang ada masih halu dan bakal jadi on. Nggak usah halu-halu lagi lah, ya kan? Kalau masih halu ya namanya goblok. Jangan gegabah teman-teman, jangan sampai keluar mulut singa lalu masuk ke lubang buaya. Anggap saja semua tawaran bisnis dari orang lain itu bodong, sampai kita tahu sendiri sistemnya kayak gimana. Jangka waktu investasi yang ditawarkan oleh aplikasi Enel Green Power adalah 200 hari. Jadi Anda harus bersabar, mirip nungguin Picup on yang akhirnya ternyata scam. Zaman semakin maju ke depan, telepon semakin pintar, tapi penggunanya malah nggak ada kemajuan. Sungguh terlalu. Sebabnya adalah teknologi chip semakin di-upgrade, semakin kecil dan semakin cepat tentunya. Sedangkan manusia yang malas belajar ilmu baru dan hanya mau terima hasil instan saja, orang-orang itulah yang menjadi benalu di kemajuan bangsa. Jangan percaya sama iming-iming besar keuntungan, sekarang harus pintar memilah-milah investasi. Kalau sekiranya keuntungan di luar logika, mendingan nggak usah. Yang jelas, kerja nyatalah yang bisa membuat kita hidup langgeng, ya toh. Jangan halu dengan rebahan dapat keuntungan besar. Seperti kasus Picup inilah akhirnya scam kan? Bisnis dan investasi itu hal yang berbeda. Selama masih ada pola pikir ada bisnis cepat kaya, maka apapun yang Anda pikirkan adalah salah. Bisnis itu apa? Investasi itu apa? Semua ada tujuannya masing-masing. Kalau mau untung-untungan main judi aja atau jadi spekulan kripto dengan segala resikonya. Enel, kok ya bisa ada orang yang mau ngasih uangnya begitu aja? Jika kita mendapatkan informasi mengenai hal bisnis investasi dalam sebuah aplikasi, maka teliti dahulu secara keseluruhan sebelum memutuskan ambil bagian di dalamnya. Catat. Untuk kemudian kita sebarluaskan kepada halayak ramai bahwa bisnis tersebut layak atau tidak layak untuk digeluti. Udah jelas tipu-tipu itu Enel, bentar lagi scam tidak membayar. Soalnya udah banyak yang join. Kalau nggak mau scam, deposito neobank aja lumayan, setahun dapat 7%. Kalau ada uang 1 miliar, depositokan aja di neobank. Deposito 1M di neobank lumayan sebulan duduk manis, dapat 5,7 jutaan. Kalau 2M didepositokan ke neobank sebulan dapat 11 juta. Zaman sekarang loh ya, siapa yang mau kasih uang 11 juta duduk manis rebahan dapat duit, ya toh? Udah, depositokan aja duitnya ke neobank. Aman, gak bakal kabur karena udah diawasi oleh OJK. Kalau ada uang 30 juta, saran saya buat warkop aja. Bikin stok Indomie dan kopi, cari tempat strategis. Kalau laris 3 bulan balik modal. Si Unita Mojo itu cuman modal ngoceh sana sini, don lainnya nggak kehitung. Belum lagi pipi dia abal-abal, hasil cetak sendiri lagi. Mungkin Sukirman itu adalah top leader yang kelasnya masih di bawah Unita kali Bray. Kan Sukirman itu tinggalnya di Gua Blorong. Dan dia gaulnya sama kelelawar sama sapi. Siapa tuh top leader Picup yang namanya sama kayak mobil Mitsubishi? Dia itu yang aslinya 1000% gratisan. Jangan ngehina Sukirman guys. Gitu-gitu dia itu pelaku UMKM kelas wahid loh. Secara Sukirman adalah pengusaha keripik taik sapi rumahan. Bahkan sebelum pandemi dia sempat ekspor produk ke India. Wow, ngeri kali.
Diperiksa dulu ke dokter, apakah ada indikasi backdong nggak? Kalau ada indikasi backdong nggak bakal dengar obrolan. Harus mandi kembang 7 rupa dulu. Sukirman selalu terdepan melebihi manajemen Picup. Anda bangga dengan apanya Sukirman? Apakah dengan kesabarannya? Apakah dengan kehaluannya? Apakah keluguannya atau dengan keidiotannya? Semoga saja bukan dengan kedunguannya ya. Sebab kesabaran dengan kedunguan itu beda tipis. Mari sama-sama kita dengar ceramah Pak Kirman, karena tertawa itu sehat. Tim 9 itu isinya dedemit semua, bukan manusia. Lord Sukirman kebanyakan makan oncom. Dia masih yakin sama Picup bakal on. Emang terlalu bodoh dia. Waduh, hati Sukirman malah terkaget-kaget, termangu, tertegun, termenung, tersedu-sedu, melongo, kaget, heran, dihantam kenyataan. Tobatlah Kirman, jangan sebar angan-angan kosong lagi. Adeh, bebalnya ampun deh Pak Kirman ini. Hanya mukjizat saja yang bisa menobatkan si Sukirman. Tertawa itu sehat, maka sering-seringlah dengarkan petuah Profesor Dr. Hadi Sukirman SH. Ha! Orang yang paling dicari oleh perusahaan scammer, ya seperti Hadi Sukirman ini tipe orangnya. Ngawur tapi ngeyel terus. Gas terus Mang Kirman, merdeka! Sampai urat lehernya muncul segede paralon saluran air, maka tak akan membuat Kirman paham. Ini bukan soal perbedaan, tapi soal berlogika. Dan Sukirman itu tidak punya logika tepatnya. Jangan takut di-banned akun kalian. Tuntut manajemen Picup, sudah otomatis semua akun kena banned. Kan Picup melanggar hukum. Sukirman ini seperti orang mabuk bicara nggak pakai logika. Mau ikut ngomong, bingung mau ngomong apa. Ngelawak aja ya ujung-ujungnya. Teka-teki yang tak perlu dijawab, bicara sambil mabuk. Ha! Mainlah ke kota Man Kirman, jangan di kampung terus. Belajar biar nambah wawasan yang luas. Datanya tim downline Sukirman masih teka-teki brother. Usul dong Min, sesekali Pak Makmur diundang juga ke obrolan. Bosan Sukirman terus? Segmen selanjutnya, basi motif VTuber. Tema kali ini adalah untung rugi suatu bisnis. Begitulah, uang bisa datang dan bisa pergi. Tapi kalau ilmu melekat pada diri. Dengan ilmu yang mumpuni, maka uang bisa datang kembali. Bahkan datangnya bisa lebih banyak lagi. Di internal kami ada tradisi mencari dan menyebarluaskan ilmu. Terutama kepada tim. Melalui apa? Yaitu melalui postingan. Misalnya IG Live, Kulwa, Kopdar, dan Zoom. Biasanya melalui itu. Pesan saya, jangan pernah merasa lelah dalam belajar. Sekiranya kita giat mencari ilmu dan meningkatkan kapasitas, insya Allah potensi kita akan melejit tak terbatas. Pada akhirnya bukan nasib yang gitu-gitu aja. Jangan-jangan ilmu kita yang gitu-gitu aja. Betul. Habislah sudah update YouTube kali ini. Semoga mencerahkan ya. See you.